Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Jakarta Pusat. Di sana ada Museum Taman Prasasti yang menarik untuk dikunjungi, Tribuners. Museum Taman Prasasti sendiri merupakan bangunan cagar budaya yang berkonsep outdoor, di mana di dalamnya terdapat ribuan makam bangsawan Belanda dan warga asing yang gugur di Batavia. Bangunan ini juga disebut sebagai aset sejarah yang telah berdiri sejak abad ke-17, Tribuners. Dan seperti apa detail museum ini akan disampaikan oleh rekan Nuriatul Hikmah dari Warta Kota. Silahkan rekan Nuri. Ya, baik Ariska. Betul sekali bahwasannya Museum Taman Prasasti ini merupakan cagar budaya yang memang berkonsepnya itu terbuka, di mana lokasinya itu berdekatan sekali atau di samping kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jalan Tanah Abang I, PTJ Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Di mana bangunan ini merupakan aset sejarah yang telah berdiri sejak abad ke-17. Nah, di mana sementara bangunan utamanya itu dibangun pada 1944. Di mana area ini tuh dibagi menjadi 4 area. Dulunya ini seluas 5,5 hektar dan bernama Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober. Namun saat ini diangkat kepada untuk pemilik dari pemerintah daerah itu sendiri, maka kemudian dikelola dan sehingga menyusut menjadi hanya sekitar 1,3 hektaran. Nah, kemudian juga pada TPU ataupun berakhirnya TPU Kebon Jahe Kober menjadi TPU di taman pada saat pemakaman orang-orang di Batavia pada saat itu. Nah, ini tuh sudah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat itu jenazahnya semuanya diangkat dan dipindahkan ke Taman Kusir, Pantai Pulau, serta ada juga yang dibawa ke Belanda. Sementara batu-batu nisannya ditata ulang dan diatur sedemikian rupa. Nah, tempat tersebut pun kemudian berubah menjadi Museum Prasasti dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin pada 9 Juli 1977. Nah, kemudian juga setelah itu di sini tuh ada 20 koleksi unggulan. Salah satunya adalah Olivia de Raffles yang merupakan istri dari Thomas Raffles gitu. Kemudian ada makam dari Sophie Leiden dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga prasasti-prasastinya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari marmer Carrara, batu alam, serta perunggu. Dan juga sementara itu ada juga prasasti yang memang letaknya itu diletakkan di bawah saja. Nah, konon katanya peletakan batu prasasti di bawah ataupun di atas ataupun dengan perunggu dan juga marmer Carrara itu menunjukkan kasta pada saat dia semasa hidupnya. Apabila memang bentuk makamnya itu hanya diletakkan ke bawah, bisa jadi memang mereka bukan kalangan bangsawan maksud kami. Sementara untuk makam-makam yang didirikan kemudian dijadikan patung atau monumen, biasanya itu menggambarkan seperti apa dia hidup. Misalkan dia adalah seorang pastor dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa area seperti area J, di mana area J ini ditempati oleh nisan-nisan bermarmer yang menyerupai sebuah buku. Dan salah satu yang menjadi objeknya adalah makam milik H.F. Roll yang merupakan dokter terkemuka pada masa Hindia Belanda. Nah, kemudian juga di situ juga terdapat dua buah peti mati, di mana peti tersebut konon katanya merupakan peti yang membawa presiden wafatnya pada saat itu jenazah Presiden Muhammad Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian juga ada area I, di mana area ini diisi oleh makam-makam keluarga dari A.J.W. Van Delden yang merupakan seorang juru tulis di Indonesia Timur dan pernah menjabat menjadi ketua perdagangan di VOC. Kemudian juga ada area G, di mana area ini menghadirkan replika tembok peringatan Peter R. Bevel yang dihukum mati karena dia memiliki rencana untuk berontak dan melakukan makar di pemerintahan Hindia Belanda dengan cara mendulang ataupun mendapatkan dukungan dari para pribumi. Nah, kemudian juga terdapat area H, di mana di sini terdapat batu nisan sederhana yang merupakan milik seorang arsitek Belanda, Marius J. Holswit. Nah, kemudian juga batu-batu nisan tertinggi di sini adalah miliknya Olivia de Raffles. Kemudian juga ada beberapa makam lain yang terbuat dari perunggu dan juga ataupun diabadikan sebagai suatu patung-patung seperti itu. Nah, kemudian juga jika rekan-rekan semuanya hendak datang ke Museum Taman Prasasti, biasanya dikenakan biaya untuk anak-anak sebesar Rp2.000, untuk mahasiswa sebesar Rp3.000, dan untuk dewasa Rp5.000. Nah, kemudian juga
Ada juga nanti jika hendak datang, di depannya akan terpampang relief prasasti, museum, kemudian juga peta yang tertempel sebagai petunjuk agar nantinya di dalam bisa mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Dan itu juga ini dihadirkan setiap hari mulai dari Selasa sampai dengan Minggu dan hanya libur pada hari Senin. Demikian Ariska, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Nuriatul Hikmah dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Nuri juga sempat berbincang dengan Yudi selaku pemandu wisata, serta salah satu pengunjung yang bernama Sugara. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan, dan Museum Prasasti ini adalah satu-satunya museum outdoor milik Pemprov DKI. Nah, kenapa bisa disebut museum outdoor? Karena tempat ini awalnya adalah pemakaman khusus untuk warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kebon Jahe Kober atau Kerkoplan ini mulai dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795. Nah, karena diresmikan di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. Dengan lahan seluas 5,5 hektar, tempat ini menjadi salah satu pemakaman umum terbesar ya di masanya. Dan pemakaman ini berjalan sampai tahun 1974 pada saat tempat ini diklaim sebagai milik Pemprov DKI. Semua jenazahnya kemudian diangkat, sebagian dipindahkan ke Tanah Kusir dan sebagian lagi dipindahkan ke Benteng Pulau. Tapi ada Mas, halo, selamat siang. Iya siang. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Gara. Dari asli Jakarta atau gimana? Oh enggak, saya tinggalnya di Gading Serpong. Oh, di Serpong. Sengaja datang ke sini untuk apa? Lagi ini aja sih, kayak emang kebetulan suka museum, suka galeri. Jadi sebelumnya udah pernah kesini, terus kayak teman mau kesini juga gitu. Jadi kayak sekalian bikin gitu. Kesini karena waktu itu pernah kesini juga. Terus kayak emang vibes-nya bagus ya. Kayak makamnya dan patung-patungnya gitu. Terus ada makam Hoki juga di situ. Kebetulan aku juga baca bukunya tentang dia. Makam siapa tadi? Suhoki. Oh, Suhokji. Iya, terus maksudnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.